Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat ya. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel ya. Di sistem pertidaksamaan dua variabel, saya membaginya menjadi 3 subbab ya. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Yang kedua, sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang ketiga, nanti aplikasi sistem pertidaksamaan dua variabel. Oke, kita langsung ke langkah-langkah menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Yang pertama, menggambar grafik kuadratnya dulu ya. Kalian amati dulu bahwa A ini adalah koefisiennya X kuadrat, B ini adalah koefisiennya X, C ini adalah konstanta. Kalian perhatikan A-nya, apabila A lebih dari 0 bisa setengah, 1, 2 dan seterusnya ya, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Saya ilustrasikan seperti ini. Jika A-nya kurang dari 0, bisa min setengah, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jadi nanti seperti ini grafiknya, terbuka ke bawah. Langkah selanjutnya, tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Dengan syarat, jika titik potong sumbu X, maka syaratnya Y-nya harus 0. Dan titik potong sumbu Y, maka syaratnya X-nya harus 0. Terus kemudian kita menentukan titik puncaknya dengan formula seperti ini ya. B-nya tinggal substitusi ini, A-nya tinggal substitusi ini, C-nya tinggal substitusi ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, menggambar grafik yang liniernya. Kalian perhatikan bahwa P ini koefisiennya X, H ini adalah konstantanya. Langkah menggambarnya, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi seperti ini ya. Menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Langkah selanjutnya, gunakan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian. Titik uji ini sembarang ya, asalkan letaknya jelas dan titiknya itu di sekitar titik yang sudah kita temukan tadi. Gitu ya. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian dan titik potong pada daerah penyelesaian. Langkah pertama, kita gambar dulu yang fungsi kuadratnya. Langkah-langkahnya saya tulis lagi di sini ya. Langkah pertama, kita gambar grafik kuadratnya. Kalian perhatikan, bentuk ini akan diubah ke dalam bentuk ini ya. Jadi A-nya ini saya tulis di sini. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus di sini X-nya tidak ada, berarti dianggap 0. 0X plus konstantanya berarti 4. Jadi bentuk ini bisa diubah ke dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita tentukan bahwa A-nya min 1, B-nya adalah 0, C-nya 4. Itu ya. Kemudian kita perhatikan A-nya. Langkahnya kan diperhatikan A-nya. A-nya di sini ternyata min 1. Berarti A kurang dari 0. Maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Seperti ini ya. Langkah selanjutnya menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X syaratnya Y-nya harus sama dengan 0. Berarti 0 ini saya substitusi ya ke Y. Seperti ini. Kemudian min X kuadratnya ini saya pindah ke ruas kiri. Jadi seperti ini. X sama dengan plus minus akar 4. X ditemukan plus minus 2. Kenapa plus minus? Karena plus 2 kalau dikuadratkan itu 4, min 2 kalau dikuadratkan juga 4.
Jadi X ditemukan 2 atau min 2. Titiknya berarti X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, min 2, Y-nya 0. Oke, kemudian titik potong sumbu Y, maka syaratnya X-nya sama dengan 0. Jadi X-nya ini disubstitusi 0. X-nya ini disubstitusi 0. Maka ditemukan bahwa Y sama dengan 4. Maka titiknya menjadi X-nya 0, Z-nya 4 ya. Kemudian kita menentukan titik puncaknya. Titik puncaknya kita substitusi, B-nya kita substitusi 0, terus min 2, A-nya disubstitusi min 1, terus yang di sini B kuadrat berarti 0 kuadrat 0 ya, min 4, kemudian disubstitusi A. A adalah min 1, C-nya adalah 4 per min 4 kali A. A-nya adalah min 1. 0 dibagi min 2 kali min 1, 2 ya. Min 0 ditambah ini min 4 kali min 1 kali 4 berarti plus 16. Min 4 kali min 1 adalah 4. Kemudian 0 dibagi 2 itu 0, 16 dibagi 4, 4. Itu ya. Kita sketsa gambarnya seperti ini. Titik-titik yang sudah kita temukan tadi adalah yang pertama 2,0 dan min 2,0 serta 0,4. Kita tulis di sini. Nah, ini min 2,0, ini 2,0 dan ini 0,4. Dan ternyata titik puncaknya itu sama dengan titik potong. Jadi titiknya di sini. Kita hubungkan ketiga titik ini. Jadi sketsanya seperti ini ya. Untuk grafik Y sama dengan 4 min X kuadrat, sama seperti ini. Setelah kita sketsa gambarnya, kita menentukan daerah penyelesaiannya. Kita menggunakan titik uji 0,0. Jadi titik ujinya di sini sangat jelas tempatnya dan dekat dengan titik-titik yang sudah kita temukan tadi. Kalian selain 0,0 bisa menentukan, misalkan sama ngambil titik ujinya min 1,0 boleh, 1,0 boleh. Jadi asalkan letaknya jelas, 3,0 boleh ya. Kemudian kita substitusikan ke sini. Kita substitusi, saya tulis lagi di sini. Berarti Z-nya saya substitusi 0 kurang dari sama dengan 4 dikurangi X-nya 0. Ini X, ini Y. 0 kurang dari sama dengan 4. Pernyataan yang benar. Sehingga daerah 0,0 akan diarsir atau daerah penyelesaiannya di dalam grafiknya. Berarti seperti ini. Yap, daerah penyelesaiannya untuk Y kurang dari sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Langkah selanjutnya kita menggambar grafik linearnya. Jadi yang kedua ini ya. Langkahnya titik potong sumbu X dan sumbu Y. Saya masukkan tabel seperti ini. Jika X sama dengan 0, saya substitusi ke sini. Maka Y-nya sama dengan 1. Saya tulis di sini. Berarti titiknya 0,1. Selanjutnya Y-nya disubstitusi 0 di sini. Maka saya tulis di sini ya. Min 2X plus 1. Min 2X ini bisa pindah ruas menjadi 2X sama dengan 1. Berarti X sama dengan setengah. Berarti X ditemukan setengah, maka titiknya setengah, 0. Kemudian kita sketsa gambarnya, kita masukkan titik-titik yang sudah kita temukan, yaitu yang pertama adalah 0,1 di sini ya. Yang kedua adalah setengah, 0. Kemudian kita hubungkan kedua titik
seperti ini. Ini garisnya putus-putus karena soalnya di sini tidak ada sama dengannya. Kemudian kita menentukan daerah penyelesaiannya dengan menggunakan titik uji. Titik uji kalian gunakan titik di sekitar garis ini. Berarti bisa 0,0, bisa min 1,0, bisa 1,0 ya. Asalkan tempatnya jelas. Saya menggunakan min 1,0 ya. Berarti X-nya disubstitusi min 1, Y-nya disubstitusi 0. Berarti 0 lebih dari min 2 kali min 1 adalah 2 ditambah 1. Berarti 0 lebih dari 3. 0 lebih dari 3 itu merupakan pernyataan yang salah. Apabila salah, maka daerah min 1,0 tidak diasir atau dijauhi. Min 1,0 kan di sini. Sehingga daerah penyelesaiannya menjauhi. Nah, seperti ini. Terus kemudian grafik yang kuadrat tadi saya gambar di sini. Kemudian untuk daerah penyelesaian adalah daerah yang arsirannya ada dua. Yang pertama adalah grafik kuadratnya, yang kedua adalah grafik linearnya. Berarti saya blok di sini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Agar jelas saya hilangkan yang lain ya. Pertanyaan yang kedua, tentukan titik potong pada daerahnya. Jadi kalau kita amati, titik potongnya itu ini. Sama ini. Ya. Dilihat gambarnya nanti hasilnya 3,5 ini. Di sini 3 1 2 3 4 5 5. Jadi 3,5, yang di sini min 1,3 kalau tidak salah. Ya. Selain dengan gambar, kita juga bisa menentukan titik potong pada daerah penyelesaian dengan mensubstitusi Y1 sama dengan Y2. Ini saya anggap Y1, ini Y2. Saya substitusi Y1 nya 4 min X kuadrat, Y2 nya min 2X plus 1. Kemudian yang ini saya pindah ke ruas kanan. Jadi min X menjadi X kuadrat, 4 menjadi min 4. Kemudian ini saya pindah ke sini. Usahakan yang pangkatnya paling tinggi itu di depan. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 4 ditambah 1 min 3 ya. Setelah ini kita faktorkan. Jadi kalau difaktorkan, kalau ini kan X kuadrat, berarti angka atau koefisien di depan X kuadrat ini adalah 1. Sehingga ini menjadi 1X kali 1X. Kalau misalkan di sini min 2, berarti min 2X kali min 2X per min 2. Gitu ya. Oke. Langkah pertama kita kalikan dulu ini. 1 dikali dengan min 3. Hasilnya adalah min 3. Anggap saja hasilnya 3 ya. 3 itu berapa kali berapa? 1 kali 3. Apabila dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Jadi 1 kali min 3. 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Jadi ini saya tulis plus 1, yang di sini saya tulis min 3. Ya. Berarti X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan plus 1 pindah ruas menjadi min 1 atau X sama dengan 3 gitu ya. Dari sini kita akan menentukan nilai Z-nya. Nilai Z bisa disubstitusi ke Y1 atau Y2. Saya sarankan yang sederhana ya. Berarti yang linear. Min 1 disubstitusikan ke X. Berarti dikalikan ini ya, min 1 plus 1 tetap. Berarti hasilnya min 2 kali min 1, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian untuk X sama dengan 3, kita substitusikan, X nya diganti dengan 3.
Sehingga min 2 kali 3 min 6 ditambah 1 hasilnya adalah min 5. Jadi ini titiknya. Yang pertama ini adalah min 1,3 ini. Yang kedua adalah 3, min 5 ini. Jadi cocok dengan prediksi kita tadi. Ya. Jadi titik potongnya min 1,3 dan 3, min 5. Oke, kita ke contoh selanjutnya agar kalian lebih paham ya. Yang pertama sama ya. Kita menggambar grafik kuadratnya. Kita perhatikan A-nya adalah 2. Jadi saya tulis di sini A-nya 2. B-nya min 5. C-nya min 3. Nah, di sini berarti kalau kita perhatikan A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Setelah kita perhatikan A-nya, kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X syaratnya Y-nya 0. Maka kita substitusi Y-nya 0 di sini ya. Seperti ini. Kemudian kita faktorkan. Nah, ini A-nya 2X, berarti 2X. Kita tulis 2X per 2 ya. Kalau di sini 3X berarti 3X per 3 gitu ya. Kemudian kita kalikan 2 kali min 3 adalah min 6. Sehingga min 6 itu berapa kali berapa toh? Atau kita anggap dulu 6. Berarti 1 kali 6, 2 kali 3. Yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah min 5 ini. Berarti 1 kali min 6. 1 dikurangi 6 adalah min 5. Begitu ya. Jadi ini saya tulis plus 1, yang di sini saya tulis min 6. Kemudian ini kita bagi dengan 2. Kita pilih yang ini ya, karena bisa dibagi dengan 2. Berarti 2X dibagi 2 adalah X. Min 6 dibagi 2 adalah min 3. Nah, jadi bisa disederhanakan X min 3. Saya tulis di sini. Jadi 2X plus 1 sama dengan 0, atau yang ini X min 3 sama dengan 0. Sehingga ini X sama dengan ini plus 1 pindah menjadi min 1 per 2, atau X sama dengan 3. Hasilnya min setengah, 0 dan 3,0. Kemudian kita menentukan titik potong sumbu Y dengan syarat X yang sama dengan 0. Jadi X nya kita substitusi 0, maka Y sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 3, maka Y nya ditemukan min 3. Titiknya berarti 0, min 3. Setelah itu kita menentukan titik puncak. Titik puncak tadi rumusnya B per min 2A. B nya kita substitusikan min 5 per min 2, A nya disubstitusi 2 ya. Yang di sini tadi B kuadrat min 4AC, berarti B kuadratnya adalah min 5 kuadrat dikurangi 4, A nya substitusi 2, C nya min 3 per min 4A ya. A nya substitusi 2 seperti ini ya. 5 dibagi 4, yang ini min 5 kuadrat 25, min 4 dikali 2 dikali min 3 adalah 24 per min 8. 5 dibagi 4 saya tulis tetap. 25 ditambah 24 adalah 49. Jadi perkiraan hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini ya. Saya gambar dulu. Titik-titiknya saya substitusikan. Yang sudah kita temukan tadi adalah min setengah, 0. Min setengah, 0 di sini ya. Terus kemudian 3,0 di sini. Terus 0, min 3 di sini. Ya.
Kemudian untuk titik puncaknya 1,25, berarti perkiraan di sini min 6,125 di sini. Jadi perkiraan di sini. Kita hubungkan ke 4 titik ini. 1 2 3 4 kita hubungkan. Ya. Kemudian kita menentukan daerah penyelesaiannya atau daerah arsirannya. Kita menggunakan titik uji di sekitar titik yang sudah kita temukan tadi. Misalkan saya menggunakan titik 1,0 di sini ya. Titik 1,0 kita substitusikan ke grafik kuadratnya. Berarti X-nya 1, Z-nya 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan ini, X-nya disubstitusi 1. Hasilnya seperti ini. Berarti 0 kurang dari sama dengan min 6 adalah pernyataan yang salah. Maka daerah 1,0 ini, daerah ini nanti tidak diarsir ya, atau arsirannya nanti di luar grafik, di luar seperti ini ya. Oke, yang ini sudah kita temukan. Berarti langkah selanjutnya kita menggambar grafik yang liniernya. Ini langkahnya menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0, saya substitusi di sini, maka Y-nya 1. Berarti titiknya 0,1. Yang kedua, Y-nya saya substitusi 0. Di sini saya substitusi, maka saya tulis di sini ya. Min setengah X pindah ke ruas kiri menjadi setengah X sama dengan 1 ya. Berarti X sama dengan 2. Ini bisa dikalikan silang ya. 2 kali 1, 2. Sehingga X saya substitusi 2, sehingga titiknya 2,0. Kita sketsa gambarnya. Kita substitusi titik-titik yang sudah kita temukan tadi adalah 0,1 di sini dan 2,0 di sini. Kita hubungkan dua titik ini. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita menentukan daerah arsirannya atau daerah penyelesaiannya dengan menggunakan titik uji yang letaknya jelas. Saya menggunakan titik uji 0,0. Berarti X-nya nanti saya substitusi 0, Y-nya 0. Berarti 0 lebih dari sama dengan 1 adalah pernyataan yang salah juga. Maka daerah 0,0 tidak diarsir, atau daerahnya akan menjauhi 0. 0 di sini, maka daerahnya menjauhi atau di sini. Kemudian grafik yang ini saya share di sini. Begini ya tadi ya gambarnya. Nah, daerah penyelesaian adalah daerah yang mempunyai arsiran 2. Berarti yang daerah ini ya, yang saya blok biru ini. Maka inilah daerah penyelesaiannya. Agar jelas saya hilangkan. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Mudah bukan? Baik, alhamdulillah materi sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel yang pertama sudah selesai. Ini adalah latihan, bisa kalian kerjakan dan diskusikan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat, dapat membantu belajar kalian. Sekian dari saya, insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.